Alhamdulillah saya baik. Begini Bu Ana, di siang hari ini kita akan berdiskusi, bertukar pikiran tentang kesiapan Bu Ana untuk kegiatan supervisi ini. Dan juga agar supervisi Bu Ana nantinya berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Tujuan dari kegiatan supervisi ini untuk meningkatkan kemampuan Bu Ana dalam akademik, pengetahuan dan pengalaman Bu Ana dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan siang hari ini, kalau boleh saya tahu Bu Ana, harapan Bu Ana dari pertemuan kali ini apa ya? Ya, terima kasih Dewi atas pertanyaannya. Jadi untuk kegiatan hari ini seperti dilakukan oleh Dewi itu salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi yang saya punya, sehingga saya tahu apakah model pembelajaran yang saya buat itu sesuai dengan. Terima kasih Bu Ana. Kalau boleh saya tahu nih Bu Ana, materi nanti yang akan Bu Ana sampaikan itu materi apa? Oke, untuk materi yang pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang conditional sentence, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan kalimat pengadanya. Oke. Terkait materi conditional sentence, apa nih tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik Bu? Ya, kalau untuk conditional sentence itu intinya kan sebagai kalimat pengandaian, di mana tujuannya itu nanti anak bisa memahami apa sih maksud conditional sentence itu, lalu mereka dapat menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, serta mereka dapat menganalisis. Karena sebelum menganalisis, kenapa? Karena dalam conditional sentence itu terdiri dari 3 tipe. Jadi kalau mereka sudah bisa memahami, bisa menganalisa secara langsung, mereka sudah bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari mereka. Gitu. Ada 3 tujuan pembelajaran yang dicapai ya Bu Ana. Yang pertama itu memahami, kemudian conditional sentence, kemudian menerapkan dan menganalisis. Di antara 3 tujuan pembelajaran ini, area mana yang ingin Bu Ana kembangkan? Kalau saya lebih condong ke arah menerapkan, ya. Jadi di mana anak kalau sudah memahami, pasti dia akan menganalisis dari fungsi dari tiap-tiap conditional sentence itu apa. Setelah mereka dapat menganalisis dari fungsi-fungsi tersebut, mereka bisa langsung menerapkannya, tuh, yang sesuai dengan tipenya yang mana yang akan mereka sebut. Oke, menerapkan conditional sentence dalam kehidupan sehari-hari bersama Bu Ana. Bu Ana, bagaimana strategi yang akan Bu Ana lakukan ketika proses pembelajaran nanti? Ya, untuk strategi yang saya akan lakukan untuk di pembelajaran conditional sentence adalah satu, saya akan menggunakan strategi problem based learning, lalu saya akan kelompokkan siswa, dan yang terakhir saya akan memberikan aktivitas. Bagus sekali rencananya ya Bu Ana. Oke. Berarti nanti akan ada kolaborasi anak ya Bu Ana, ya, dengan temannya untuk saling berdiskusi. Betul. Oke, baik Bu Ana. Kalau rencana supervisi ini nanti akan dilaksanakan di kelas berapa? Iya, untuk pelaksanaan supervisi ini rencana saya akan saya laksanakan di kelas 11 AKL 2. Ya, itu pada hari Senin Bu Dewi jam ke-8 dan 9. Dari jam 9 hari Senin, sepakat ya? Ya, betul. Oke, terakhir Bu Ana ini, apa harapan dari nanti kegiatan supervisi ini Bu Ana? Ya, harapannya nanti apa yang saya rencanakan berjalan dengan sebaiknya, yang sudah sesuai diharapkan. Lalu murid-murid pun bisa aktif, serta dapat menganalisis atau menganalisa sebuah conditional sentence dengan benar dan tepat. Saya juga berharap demikian Bu Ana, nanti pembelajaran Bu Ana bisa berjalan dengan baik. Oke Bu Ana, berarti kita sepakat ya di hari Senin jam 8.09.
Oke, terus kemudian Ibu Ana, apa harapan Bu Ana dari kegiatan observasi ini nantinya? Ya, harapan saya dalam observasi ini semua yang sudah direncanakan itu bisa sesuai dengan yang direncanakan dan berjalan dengan lancar, dan anak-anak pun dapat aktif dalam membuat atau menerapkan conditional sentence. Oke, Bu Ana, kita juga berharap seperti itu, pembelajaran Bu Ana nantinya bisa berjalan lancar, kemudian berarti kita akan ketemu lagi di Senin ya Bu, di kegiatan observasi di kelas. Dan setelah nanti observasi di kelas, kita juga akan ada observasi pra supervisi Bu. Nanti kita akan ketemu kembali, kita akan melakukan praktik, tetapi nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik CGT saya Bu. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Terima kasih sama-sama Bu Dewi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Today we want to review about the conditional sentence. We want to review about the conditional sentence. What is the meaning of the conditional sentence? Kita akan mereview tentang yang namanya conditional sentence. Tapi sebelum we enter to the material about the conditional sentence, let's make about the ice reading first. If I say long, apa itu long? Panjang, berarti kamu tangannya pendek. Kalau bilang Bu Ana bilang short, berarti kamu panjang. Kalau Bu Ana bilang big, berarti kamu tangannya kecil. Kalau Bu Ana bilang small, kamu berarti oke, stand up please. Stand up please. Kalau Bu Ana bilang short, berarti kan dia tanganmu panjang. Kalau Bu Ana bilang panjang, berarti tanganmu pendek. Oke, saya lagi. Long, Short, long, short, short, long, big, small, small, big, small, big, small, long, short, long. short. Kita lagi salah. Terima kasih. Kamu pergi ke pasar, kamu lihat sebuah casing HP yang bagus. Dia banyak banget di situ. Nah, harga casingnya itu umpamanya harganya 30.000. Kamu pengen banget pakai casing itu. Di kantong kalian itu hanya ada 25.000. Harganya berapa enggak? 30.000. Kurang berapa enggak? 5.000. Kan jumlahnya masih banyak. Ya kan jumlahnya masih banyak. Kurang 5.000, kira-kira ini bisa nggak kamu beli besok? Bisa. Ya, inilah yang dinamakan dengan conditional tipe 1. Tapi kalau conditional tipe 2, kamu berandai-andai now, today, sekarang, hari ini juga. Contohnya, terus seandainya Bu Ana nggak datang hari ini, kelasnya kosong. Tapi kenyataannya Bu Ana ada nggak di sini? Ada. Berarti yang kamu perandaian conditional kedua itu pada hari ini tidak bisa terjadi. Jadi conditional itu kebalikannya. Yang kebalikannya itu conditional tipe kedua dan conditional tipe ketiga. Kalau ketiga ini seperti kayak nasi sudah menjadi bubur. Yang kemarin kamu pengen ulang lagi tapi nggak bisa. Yang hanya bisa terulang atau yang hanya bisa terjadi hanya tipe pertama. Oke, kita lihat di sini, kita ulang sedikit. After seeing the video, you can find about the meaning of the video. Teacher says we got a test. Teacher says we got a test tomorrow. If you study, you will pass. If
pertama kan if you give a prior notice berarti dia bentuknya if mana dok? Ya. Ulangi, mana lihat? If I were you, learn about the conditional sentence and don't forget to repeat again about the material in your home. Terima kasih untuk hari ini. Kita sudah mempelajari tentang conditional sentence. Nanti di rumah silakan kalian mempelajari ulang kembali di rumah, ya. Jadi setiap ada pelajaran di rumah kalian ulangi kembali. Biar apa? Biar semua yang sudah dijelaskan di sekolah kalian bisa nyantol kembali, bisa ingat kembali. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mari ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana, apa kabarnya? Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Dewi pada hari ini saya baik-baik saja. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Ana untuk kegiatan observasi kemarin sudah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan pembelajaran yang Bu Ana lakukan sangat bagus, sudah mencakup kegiatan pendahuluan, inti dan penutup yang sesuai dengan modul ajar yang Bu Ana buat. Menurut Bu Ana nih, apakah tujuan yang sudah direncanakan sudah tercapai Bu Ana? Ya, menurut saya tujuan pembelajaran ini sudah tercapai Bu Dewi, meskipun belum maksimal ya Bu Dewi. Anak-anak juga terlihat antusias dan tertarik dalam materi pembelajaran di kelas. Peserta didik juga bisa memahami, bisa menganalisis dan menerapkan penjelasan yang saya berikan. Oke. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Ana. Menurut Bu Ana nih, seberapa capaian untuk penilaian yang dihasilkan dari pembelajaran yang sudah berlangsung? Angka 10 sampai 100 itu ada di angka berapa, Bu? Menurut saya mungkin di angka 80 ya Bu Dewi. Karena masih ada beberapa siswa yang kurang memahami tentang makna dari conditional sentence ya Bu Dewi. Terus juga masih sedikit bingung. Ya, mereka masih sedikit bingung untuk membedakan apa itu conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Oke. Baik Bu, alhamdulillah Ibu Ana merasa itu kan di angka skala angka 80 ya Bu ya. Ya. Terus ini Bu, dalam pembelajaran kemarin Bu Ana mengalami kendala tidak? Kendala apa yang muncul? Kendala yang saya alami kemarin itu dalam pembelajaran kelompok masih ada siswa yang belum aktif Bu Dewi. Sementara yang lain hanya bersifat cenderung diam ataupun hanya mendengarkan saja. Oke, baik. Berarti sepertinya ada beberapa peserta didik yang banyak berkontribusi, sementara yang lain pasif gitu ya Bu ya? Betul. Oke. Menurut Bu Ana nih, mungkin apa yang menyebabkan peserta didik itu kurang aktif? Karena beberapa faktor bisa terjadi ya. Satu, dia masih tidak punya rasa percaya diri. Ya, percaya diri dan mereka mungkin tidak paham dengan apa yang sudah saya jelaskan di depan, sehingga mereka lebih baik memilih untuk diam. Oke. Terus kira-kira nih Bu, solusi Bu Ana agar peserta didik nanti aktif semua dalam diskusi kelompok ini apa Bu Ana? Ya, nanti untuk solusi yang saya ambil itu saya akan membuat kelompok yang berbentuk heterogen Bu Dewi, sesuai dengan kemauan dari anak, sehingga bisa meningkatkan dinamika diskusi dalam kelompok. Oke. Itu bisa jadi langkah yang baik ya Bu Ana. Dengan membagi kelompok yang heterogen akan membantu meningkatkan keaktifan siswa dalam kelompok.
selain pembagian kelompok yang heterogen nih, apakah ada hal lain yang akan Bu Ana lakukan? Ya, hal lain yang bisa saya lakukan biasanya atau saya hanya memberikan topik atau mereka untuk berdiskusi secara bebas ya, sehingga nanti saya akan bisa mencoba memberikan peran yang spesifik yang lebih jelas kepada masing-masing anak di dalam kelompok tersebut. Oke, ide dari Bu Ana sangat menarik ya, dengan memberikan peran yang jelas mungkin peserta didik akan merasa lebih bertanggung jawab dalam diskusi. Selanjutnya mungkin bisa direfleksikan nih Bu Ana dari kegiatan pembelajaran yang sudah terlaksana. Hal baik apa yang menurut Bu Ana yang perlu ditingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan adalah terkait dalam pemberian kuisis ya Bu Dewi, dalam pemberian asesmen dalam pembelajaran Bu. Karena dalam pemberian kuisis itu anak-anak itu sangat antusias Bu. Oke, ya kemarin saya juga melihat ya anak antusias sekali dalam kuisis. Baik Bu Ana, selanjutnya setelah mengadakan pembelajaran ini, area pengembangan yang akan dicapai kira-kira seperti apa Bu? Jadi kemarin itu yang saya harapkan anak-anak itu setelah dia memahami, lalu dia mengevaluasi, lalu menerapkan. Nah, dalam tahap menerapkan itu saya ingin anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana cara penggunaan conditional sentence dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, berarti capaiannya Bu Ana, area pengembangannya Bu Ana adalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Terus apa strategi ini Bu yang akan dikembangkan Bu Ana dalam pembelajaran sehingga meningkatkan hasil secara maksimal? Oke, untuk itu saya akan memberikan waktu tersendiri untuk pada siswa ya Bu untuk berpikir, kemudian mereka berdiskusi secara berpasangan sebelum berbagi dengan kelompok yang lebih besar, dan itu saya juga memberikan pada siswa untuk berbicara secara bergilir dengan menggunakan alat seperti kartu atau apa untuk memastikan siswa semua bisa terlibat dalam kegiatan tersebut. Oke, keren sekali ya gagasan dari Bu Ana nih. Jadi akan memberikan waktu kepada anak untuk berpikir, kemudian berpasangan dengan teman sebangkunya mungkin ya sebelum mereka masuk ke kelompok besar. Terus kemudian nih Bu Ana, kapan nih kira-kira aksi nyata yang dilaksanakan Bu Ana? Kemungkinan insya Allah minggu depan Bu Dewi. Oke, sudah siap ya Bu minggu depan? Insya Allah sudah siapkan semuanya. Oke, baik Bu Ana, selanjutnya nih komitmen tanggung jawab seperti apa agar tujuan pembelajaran dan pengembangannya dapat terwujud? Ya, untuk terwujudnya saya akan menuliskan perkembangan anak melalui jurnal ya Bu ya. Ada perkembangan siswa itu dalam jurnal sehingga perkembangan dari tiap siswa akan terpantau. Oke, bagus sekali ya Bu Ana. Mungkin dengan jurnal nanti perkembangan anak akan terpantau secara detail. Oke, terima kasih sekali atas waktunya Bu Ana. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK YPS Sawanggalih Kota Arjo. Siap ya Bu Dewi. Satu lagi nih Bu Ana. Nah, apa yang Bu Ana rasakan setelah coaching supervisi ini? Saya merasakan senang ya Bu Dewi, sehingga saya menemukan ide-ide baru untuk meningkatkan perkembangan anak untuk dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Oke. Paling tidak ini nanti akan meningkatkan kualitas dari pembelajaran Bu Ana ke depan ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Ana. Bu Ana bisa kembali melanjutkan aktivitas. Semoga Bu Ana tetap menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anaknya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.